Halo guys, balik lagi di channel Agus Kun. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya senantiasa sehat selalu ya. Film ini menceritakan tentang kasih sayang seorang ayah kepada putrinya yang berjudul Miracle in Cell No. 7. Film ini dimulai dengan percakapan antara seorang polisi yang memberikan berkas kasus pembunuhan kepada putrinya yang bernama Yesung. Kemudian Yesung pergi menemui seorang peramal dan juga seorang pendeta. Mereka semua ternyata pergi menghadiri sebuah persidangan kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang anak kecil yang dilakukan oleh laki-laki bernama Lee Yong-koo. Di sini Yesung menjadi jaksa pembela yang berusaha membuka kembali kasus tersebut. Kemudian kesaksian mereka pun dimulai. Adegan berpindah kepada seorang laki-laki yang agak terganggu mentalnya. Dia adalah Lee Yong-koo tersebut. Dia sedang bersama anak perempuannya yang bernama Yesung. Mereka berada di sebuah toko dan ingin membeli tas Sailor Moon. Namun tiba-tiba tas tersebut ingin dibeli oleh orang lain. Karena sangat sayang kepada anaknya, akhirnya Yong-koo masuk ke dalam untuk mencegah tas tersebut dibeli. Nahasnya, dia langsung diberikan bogem mentah oleh ayah dari anak yang akan membeli tas itu. Esok harinya, Yong-koo pergi bekerja seperti biasanya. Namun pada saat di tempat bekerja, dia bertemu dengan anak perempuan di toko kemarin. Dia mengikutinya untuk pergi ke toko lain mencari tas Sailor Moon. Tiba-tiba seorang wanita memergoki Yong-koo sedang membuka celana dan mencium anak tersebut. Yesung yang masih menunggu ayahnya pulang tidak mengetahui kalau ayahnya sudah ditangkap oleh polisi. Ternyata ayah dari anak tersebut adalah seorang komisaris besar polisi. Dan akhirnya kasus tersebut pun menyebar dengan sangat cepat. Akhirnya Yesung dapat bertemu ayahnya saat sedang melakukan reka ulang kejadian. Akhirnya Yong-koo masuk ke dalam penjara dan di dalam dia akan bertemu dengan kepala penjaga yang bernama Jang Min-hwan. Di dalam sel, Yong-koo akan bertemu dengan beberapa teman barunya, yaitu Bong-sik si pencopet. Lalu ada para Sanchipa yaitu Chun-ho dan Kakeso, Man-bom si tukang zina, dan yang terakhir ada Yang-ho sang ketua. Karena kekerasan terhadap anak-anak sangat dibenci di dalam penjara, Yong-koo pun akhirnya dipukuli oleh napi-napi lain. Mereka baru berhenti saat tahu bahwa Yong-koo mendapatkan hukuman mati. Beberapa hari kemudian, Yong-koo memergoki seorang napi yang ingin membunuh sang ketua. Karena kebaikan hatinya, dia menyelamatkan sang ketua agar terhindar dari maut. Karena berhutang nyawa, sang ketua pun menanyakan kepada Yong-koo apa yang dia inginkan. Karena Yong-koo sangat kangen kepada anaknya, dia akhirnya menjawab Yesung. Dengan koneksi sang ketua, dia membuat Yesung yang ada di panti asuhan mengikuti kegiatan agama Kristen di dalam penjara dan membawanya ke dalam sel tahanan. Bong-sik yang takut kena hukuman memanggil para penjaga untuk melaporkan hal ini. Tetapi setelah melihat kesedihan Yesung, dia membatalkan niatnya. Di luar dugaan, pendeta yang diundang terkena darah tinggi dan acara harus dibatalkan. Sontak Chun-ho langsung berlari untuk mengembalikan Yesung. Tetapi terlambat, rombongan sudah meninggalkan penjara. Yesung pun akhirnya tetap tinggal di dalam sel tahanan. Di sini Chun-ho berencana mengeluarkan Yesung di acara agama selanjutnya. Selama tinggal di sana, Yesung membawa banyak kegembiraan bagi para napi di dalam. Tibalah acara hari agama tersebut. Chun-ho dan sang bos langsung membawa Yesung untuk mengembalikan dia keluar. Namun ternyata... Adegan berpindah kepada seorang penjaga yang meminta kepala penjaga untuk melihat beberapa foto. Dari hasil foto ini, kepala penjaga menyadari kalau Yesung hilang dari kelompok paduan suara. Setelah dilakukan pemeriksaan, Yesung pun akhirnya ketahuan. Dan Yong-koo pun dimasukkan ke dalam ruangan isolasi.
Malam berikutnya, seorang narapidana mengamuk dan menyebabkan kebakaran di dalam penjara. Kepala penjara yang berusaha menyelamatkan narapidana tersebut pun ikut terjebak di dalam ruangan. Yonggu yang melihat hal tersebut pun menyelamatkan mereka berdua. 어버버바냐스 뭐 흘리 싸면서 살려주세요 우리 과장님 살려주세요 카대요. Scene selanjutnya berpindah pada Yesung yang mengajak ibu gurunya untuk mengunjungi ayahnya. 선생님 신분증 있죠? 냉장고 1층. 공장 냉장고 2층. 김치 Penjaga yang melihat pertemuan mereka merasa sangat terharu dan memberikan mereka waktu tambahan. Sampai akhirnya kepala penjaga datang dan pertemuan tersebut harus berakhir. 예승이가 제일 똑똑하고 제일 이쁘고 그래요. 계란도 넣고. 오케이? 오케이. 아빠 밥 좀 많이 예승아! 금방 갈게 아빠! 금방 갈 거야! 집에 가서 기다려! Waktu pun berlalu dan kepala penjaga mendapatkan informasi kalau Yesung jatuh sakit. 저 멀리 가기 싫어요. 같이 잡아가시면 안 돼요? Hati kepala penjaga pun menjadi luluh dan akhirnya mengirim Yesung untuk kembali ke dalam sel tahanan. Kepala penjaga yang merasa kalau Yonggu ini bukanlah orang yang jahat akhirnya menyelidiki kasus tersebut dan pergi menghadap komisaris polisi untuk menarik keputusannya. 재수사 부탁드립니다. 이용구 범인 아닙니다. 잃어본 적 있나? Shin berpindah ke sekolah Yesung di mana Yesung meminjam HP teman sekelasnya. Yesung ingin memberikan HP tersebut kepada Bongsik untuk menghubungi istrinya yang baru saja melahirkan. Karena kebaikan hati Yonggu dan Yesung, semua anggota penjara mendukung mereka. Waktunya sidang Yonggu sudah ditetapkan. Dia bercerita kepada teman-temannya kalau dia menemukan anak kecil tersebut sudah tergeletak di tanah. Oleh karena itu, mereka semua membantu Yonggu untuk mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Akhirnya setelah melakukan reka ulang kejadian, mereka dapat menyimpulkan kalau anak tersebut terpeleset karena kondisi jalanan yang licin dan tidak sengaja tertimpa batu bata di kepala saat dia terjatuh. Tindakan Yonggu yang membuka celana dan mencium anak gadis tersebut juga ternyata adalah proses CPR yang dia pelajari. 흉부 압박 상시 거상. Ternyata para polisi tidak pernah melakukan penyelidikan karena diminta memecahkan kasus secepatnya. 셀러문 가방 가게. 예. 아빠 그냥 삼촌들이 써준 형량을 살해할 목적으로 벽돌로 머리를 들이친 적이 있죠? 아니요. 지영이가 저는 지적 장애입니다. Hari persidangan pun mulai dekat, dan seperti pada umumnya, Yonggu akan didampingi oleh seorang pengacara. Namun pengacara ini berada di pihak komisaris polisi. Dia tidak peduli sama sekali dengan bukti ataupun penyelidikan, dan juga menakut-nakuti Yonggu dengan menggunakan nama Yesung. 아닙니다. 이래도 범인입니까? Di dalam persidangan, Yonggu pun terpaksa mengaku karena sang komisaris yang hina ini memukuli dia dan mengancam keselamatan Yesung. 내가 똑같이 만들어준다. 네, 있어요. 이용구 너 무슨 소리야? 지금 피고인은 심리적으로 Pengacara pun tidak dapat berbuat apa-apa, atau lebih tepatnya tidak mau. Dan akhirnya Yonggu pun ditetapkan mendapatkan hukuman mati. 사형을 선고한다. Selama Yonggu di penjara, Yesung dirawat dengan baik oleh keluarga kepala penjaga. Dia tetap mengunjungi Yonggu secara rutin dan belajar dengan baik. 박대삼촌 안녕하세요. 박대삼촌 한국어로 열심히 하고 몇 시간째 일하고 있어요. 빵. Hingga suatu malam, kepala penjaga dipanggil oleh kepala sipir. Ternyata tanggal hukuman mati Yonggu sudah diumumkan. 며칠이 됐다고 사형집행이야, 사형집행이. Para napi yang tidak terima dengan hasil ini berencana mengeluarkan Yonggu dari penjara dengan sebuah balon udara. 사람 한 명 살리는 일이야. 알았지?
Rencana berjalan mulus dan balon tersebut terbang melewati tembok penjara. 예승이 선생님도 우리 편. 걱정하지 마. 우리가 새처럼 날아. 아저씨, 안녕하세요. Namun tidak lama tali balon tersebut tersangkut di kawat berduri. Hal ini seperti pertanda bahwa ini adalah takdir yang tidak bisa dihindari. 잊지 마. 어떤 걸요? 오늘을. 그리고 아빠를. Tibalah tanggal hukuman mati Yonggu yang bertepatan dengan ulang tahun Yesung. Yonggu akhirnya dapat memberikan hadiah tas Sailor Moon kepada Yesung. Kemudian mereka berdua saling berterima kasih menjadi ayah dan anak. 아빠 딸로 태어나서 삼촌 울어요? Yonggu kemudian berpamitan kepada semua teman-temannya di sel 7. 고마워요. 아빠가 같이 못 가도 Dan akhirnya Yonggu berpamitan kepada Yesung. Setelah Yesung berhitung 1, 2, 3, Yonggu pun kembali untuk terakhir kalinya. 여기서 오래오래 살아도 돼. Berpindah ke persidangan Yesung yang sudah dewasa, akhirnya dengan kesaksian Yesung, para tahanan sel 7 dan kepala penjara dapat mengembalikan nama Lee Yonggu menjadi tidak bersalah dan film pun tamat. 이용구에게 무죄를 상... Oke guys, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa kalau ada kritik dan saran ataupun request silahkan isi di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.